Amin UGM. Semoga lancar ya guys. TBK, SNM, SBM. Undip, TI, ITS, UI. Keren banget dah pada. Siapa yang udah semangat nih mau mulai kelasnya? Bunda. UB, Unhan, Undip. Keren banget ya. Unut. Khusus soalnya nggak diizinin keluar kota. Hai, kita mulai aja kali ya, Ra. Ya, ini udah yang udah komen makasih banget ya. Semoga dilancarkan UTBK-nya. Atau mungkin ada yang dapat SNM. Ya, semoga dapat yang terbaik deh pokoknya. Oke, boleh di next Kaca. Halo guys, kenalin aku Feni. Buat yang mau tahu juga aku kuliah di mana, aku di Universitas Pancasila, jurusan farmasi. Nah, jadi kalau kalian mau nanya-nanya soal jurusan farmasi, sabi sih, chat aja aku atau Instagram aku. Oke. Next lagi, oke, halo semuanya. Aku Zahra Manisa, biasa dipanggil Zahra. Aku dari jurusan Kesmas UPN Veteran Jakarta. Kalau ada yang mau ditanya sama kayak Kak Penny, boleh DM aku. Langsung mulai aja kali ya. Oke. Aku izin off cam ya, karena takut nge-lag. Oke. Suara aku udah kedengeran kan ya? Udah, Ra. Oke. Langsung aja, jadi kali ini, malam ini kita bakal belajar struktur dan fungsi jaringan hewan. Nah, struktur dan fungsi jaringan hewan itu ada apa aja sih? Ada epitel, yang pertama, aduh jangan kuning warnanya. Nah, pertama ada jaringan epitel. Terus ada juga, coretannya jelek banget, maaf ya. Terus ada juga jaringan ikat, ada jaringan otot, sama jaringan saraf. Nah, nanti kita bakal bahas satu-satu nih, mulai dari jaringan epitel dulu. Oke, boleh langsung next aja, Kak. Nah, kita langsung mulai dari jaringan epitel ya. Next lagi. Nah, jaringan epitel itu apa sih? Gitu. Kita tarik, oh ya sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh dicatat aja nanti nanyanya di akhir ya, biar kayak sekalian. Oke, langsung balik lagi ke apa itu jaringan epitel. Nah, kalian kan tahu ya arti jaringan itu adalah sekumpulan sel-sel. Nah, jadi kalau misalkan jaringan epitel itu adalah sekumpulan sel-sel epitel. Nah, sel-sel epitel itu sel yang gimana sih, Kak? Sel epitel itu yang pertama, dia tuh nih, susunan selnya tuh rapat. Kalian lihat nih dari gambar yang di samping. Lihat, ini tuh antara sel yang satu, ini sel satu, sel dua gitu dan seterusnya, itu dia rapat gitu. Dia nggak ada ruang di antara satu sel yang lain dengan sel berikutnya gitu. Makanya susunan selnya tuh rapat. Kalian bisa langsung bandingin sama jaringan ikat yang ada di bawah ini. Nih, di sini aku kasih contoh gambar jaringan ikat. Kalian bisa lihat kalau jaringan ikat tuh renggang-renggang banget dan ini bisa dilihat dari inti selnya ini yang bulat-bulat ini, inti selnya yang renggang-renggang gitu. Terus tidak memiliki pembuluh atau avaskuler. Kan kalau orang sel kalau nggak punya pembuluh itu nggak bisa dapat nutrisi ya, karena kan kalau mau dapat nutrisi itu harus ada salurannya dari mana. Nah, kalau misalkan epitel nggak punya pembuluh, dapat makanannya dari mana tuh? Nah, epitel kalau misalkan dia nggak punya pembuluh, walaupun dia nggak punya pembuluh, dia tuh tetap dapat makanan, dia tetap dapat oksigen dari mana? Dari jaringan di bawahnya. Nih, misalkan ini yang aku gambar merah ini itu pembuluh darah gitu. Nah, pembuluh darah kan dia, aduh koneksi aku unstable, suara aku masih jelas nggak? Masih, Ra. Oh, halo.
Halo? Jelas kok. Fokus nggak? Oke, Jelas, oke. jelas. Nih, misalkan ada pembuluh darah nih di sini. Nih, pembuluh darah ini misalkan dia tuh ngebawa oksigen atau ngebawa nutrisi. Nanti oksigen atau nutrisi yang ada di pembuluh darah ini bakal berdifusi. Dia bakal berdifusi ke epitel gitu. Sehingga epitel yang walaupun nggak punya pembuluh darah, dia tetap dapat nutrisi. Sama kebalikan juga kalau misalkan epitel mau ngebuang zat sisa, dia bakal berdifusi lagi ke pembuluh yang ada di jaringan bawahnya. Nah, aku mau jelasin lagi kalau jaringan bawah si epitel ini kan dia kayak kesannya tuh berhidupnya bergantung gitu ya sama jaringan di bawahnya biar dapat nutrisi. Itu bisa jaringan apa aja ya, nggak harus jaringan ikat. Di sini di gambar aku ini adalah jaringan ikat gitu. Nah, yang ketiga, epitel itu berada di atas atau melekat pada membran dasar. Membran dasar itu yang mana sih? Nih, membran dasar itu yang ungu-ungu ini nih, yang garis ungu ini. Nah, dia membran dasar. Dia melekat. Kalian bisa lihat kan dari gambar kalau ini tuh si epitel ini tuh dia nempel gitu sama membran dasar ini atau basement membran ini gitu. Dia kayak istilahnya apa ya, duduk gitu di sini gitu. Terus fungsinya apa, membran dasar ini untuk apa? Dari gambarnya juga kelihatan ya kalau dia itu sebagai pemisah antara jaringan yang epitel nih yang merah ini sama jaringan bawahnya. Dalam gambar ini adalah jaringan ikat gitu. Oke, lanjut ke ciri keempat, yaitu ada yang selapis dan ada yang berlapis. Yang selapis dan berlapis pasti kalian juga sering dengar tuh kayak epitel pipih selapis, epitel kubus berlapis yang kayak gitu kan. Nah, itu maksudnya kayak gitu ya. Jadi selapis dan berlapis tuh nanti aku jelasin lagi lebih jelasnya satu persatu. Lalu fungsinya. Ini adalah fungsi spesifik. Jaringan epitel itu fungsinya spesifik gitu. Ada untuk difusi dan tempatnya tuh beda-beda. Ada untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Kalau difusi itu berarti buat pertukaran atau pemindahan, proteksi untuk perlindungan, absorpsi untuk penyerapan, dan sekresi untuk mengeluarkan atau membuat atau mengeluarkan cairan-cairan yang masih bisa digunakan gitu. Dan aku mau review sedikit, jangan sampai ketuker antara sekresi sama ekskresi ya. Kalau sekresi itu dia menghasilin zat-zat yang masih dipakai sama tubuh kita gitu. Jadi bukan semata-mata dikeluarin tanpa ada tujuan, tapi emang ada manfaatnya gitu. Tapi kalau ekskresi dia dikeluarin tujuannya emang untuk dibuang. Jadi kayak membuang zat-zat yang udah nggak berguna. Contohnya kayak sisa-sisa metabolisme atau misalkan ada kelebihan zat gitu yang nggak perlu makanya dibuang gitu. Oke, boleh di next kaca. Nah, sekarang epitel itu klasifikasinya gimana sih? Nah, mungkin sebagian dari kalian sering dengarnya itu yang tadi aku sebutin ya, yang pipih selapis, pipih berlapis, yang gitu-gitu. Tapi sebenarnya epitel itu ada dua kalau diklasifikasiin. Yang pertama ada epitel kelenjar sama penutup atau pelapis. Nah, penutup atau pelapis itu yang sering banget ditanyain dan yang familiar sama kita kayak yang tadi yang selapis berlapis gitu. Sedangkan kalau kelenjar itu jadi fungsinya murni epitel sebagai kelenjar gitu. Contohnya tuh apa Kak? Contohnya itu kayak kelenjar endokrin atau kelenjar eksokrin, dan aku nggak akan jelasin banyak-banyak di sini karena nanti tuh kan kelenjar endokrin itu bakal ada apa materinya sendiri gitu, sistem endokrin kan. Jadi aku nggak akan jelasin kelenjar epitel sebagai ini, tapi aku akan jelasin epitel sebagai penutup atau pelapis gitu. Udah sih kalau untuk slide ini itu aja, boleh di next. Nah, sekarang epitel penutup atau pelapis itu diklasifikasinya berdasarkan apa? Berdasarkan lapisan dan berdasarkan bentuk gitu. Jadi yang lapisan ada yang selapis, ada yang berlapis, ada yang semu. Kalau yang bentuk, ada bentuk pipi, ada bentuk kubus atau kuboid, ada bentuk silindris atau kolumner. Aku mau kasih tahu kalau kolumner itu dari kata kolom ya, kolom atau kolum yang artinya tuh pilar. Kalian tahu pilar kan? Pilar tuh kayak yang tiang-tiang tinggi gitu kan, panjang-panjang gitu. Makanya dibilangnya silindris atau kolumner. Nah, sedangkan yang transisional ini aku bedain sendiri warnanya karena dia tuh emang beda sendiri nanti fungsinya. Jadi dia
sengaja gitu aku warnain merah. Nah, nanti jadi klasifikasinya gimana, Kak? Nanti tinggal gini klasifikasinya. Berarti kayak ada pipih selapis, ada kubus selapis, ada silindris selapis. Terus ada pipih berlapis, ada kubus berlapis, ada silindris berlapis gitu. Sama yang semu, yang khusus yang semu, dia itu bentuknya cuma silindris gitu. Jadi nggak ada kubus semu atau pipih semu, cuma ada silindris semu gitu. Oke, aku mau nanya dulu sampai sini jelas nggak? Aku mau lanjut soalnya. Jelas, Kak. Oke. Next, Kaca. Aduh, rame banget. Bisa, oke. Nah, sekarang aku mau jelasin klasifikasinya nih. Kalian sebenarnya ntar kalau mau nyatet, terserah ya mau nyatetnya tuh berdasarkan bentuk ya, berdasarkan pipih atau kubusnya atau berdasarkan lapisannya, selapis. Tapi kalau di sini aku ngelompokinnya berdasarkan yang lapisannya gitu. Biar nggak tahu, aku ngerasa ini lebih mudah aja gitu. Yang selapis, yang pertama, oh ya, ini aku warnain beda-beda gini. Maksudnya adalah biar jelas gitu loh, oh, kalau yang punya fungsi difusi itu alveolus, pembuluh darah, sama limfa gitu, biar jelas gitu. Oke, kita bahas satu-satu dari pipih dulu. Pipih nanti bacanya epitel pipih selapis gitu ya, bukan epitel selapis pipih. Bacanya dari sini ke sini, pipih selapis atau squamosa. Fungsinya itu ada fungsi difusi atau fungsi filtrasi. Dari difusi dulu. Difusi alveolus. Kenapa alveolus? Kalian kan tahu kalau alveolus itu tempat pertukaran antara O2 sama CO2. Makanya dia difusi fungsinya. Terus ada pembuluh darah sama pembuluh limfa. Pembuluh darah sama pembuluh limfa itu kan juga erat kaitannya sama alveolus ya. Dia emang yang mengedarkan darah. Terus kayak tadi di contoh juga aku udah ngasih lihat kalau pembuluh darah itu bisa untuk berdifusi gitu. Jadi fungsinya untuk difusi. Dan filtrasi atau glomerulus. Glomerulus itu kan yang ada di ginjal. Dia tuh berarti fungsinya untuk filtrasi, untuk menyaring darah gitu. Nah, ini lihat dari gambarnya. Kalau pipih tuh gambarnya kayak gini. Pipih selapis, udah pipih selapis. Jadi itu dia emang tipis banget. Kayak bentuknya tuh tipis banget gitu. Makanya yang dilindungin juga organ-organ dalam gitu. Karena organ-organ dalam cenderung pasti lebih terlindungi gitu kan daripada organ-organ yang di luar gitu. Makanya epitelnya pipih selapis, epitel yang tipis. Dilihat dari gambarnya, ini tuh gepeng gitu ya, kayak gepeng pipih gitu. Terus udah gitu cuma selapis. Terus ini ada intinya yang hitam-hitam ini gitu. Gampang kok diingatnya. Terus sekarang yang selapis. Ini bacanya sama, kubus selapis atau kuboid. Fungsinya ada 3, ada fungsi proteksi, absorpsi, sama sekresi gitu. Nah, proteksi, absorpsi, sama sekresi. Kita bahas dari ovarium dulu. Ovarium kenapa proteksi? Karena di ovarium itu kan tempatnya sel telur ya, sel telur dibikin pasti perlu perlindungan kan, makanya dia proteksi. Terus tubulus renalis itu kan tubulus yang ada di ginjal, renal itu ginjal, jadi tubulus yang ada di ginjal. Tubulus yang ada di ginjal itu ada yang TKP, TKD, pasti kalian juga sering dengar tuh kayak proksimal atau distal ya. Nah, terus fungsinya juga ada fungsi ginjal reabsorpsi gitu, makanya tubulus renalis ini letaknya di sini fungsinya untuk absorpsi. Nah, terus sekresi kenapa nih? Kenapa lensa mata sama kelenjar ludah fungsinya sekresi? Karena lensa mata kita itu kan harus basah terus gitu. Apalagi kelenjar ludah ya kan, kita selalu ngeluarin ludah, selalu basah gitu mulut kita. Makanya sekresi, dia sekresi itu mengeluarkan apa ya, cairan gitu yang dikeluarin gitu. Makanya lensa mata sama kelenjar ludah itu sekresi. Nah, kalian lihat gambarnya di sini, ini jelas banget, ini kubus gitu kan, kelihatan gitu, ini kubus. Dan ya nggak segepeng yang pipih aja gitu bentuknya, dan ini kelihatan kotak-kotak, jadi gampang diingat lagi. Sama. Lanjut, sekarang kita ke silindris atau kolumner. Sama kayak yang kubus, si silindris selapis ini fungsinya juga proteksi, absorpsi, sekresi. Jadi kalau kalian mau ingat, ya gampang aja gitu. Oh, kubus sama silindris sama fungsinya, proteksi, absorpsi, sekresi gitu. Terus kita mulai dari rahim.
Rahim butuh proteksi, iya, karena rahim itu kan tempat tumbuhnya sel telur kan di situ sebelum jadi janin gitu. Ada sel telur tumbuh di situ bahkan sampai jadi udah berbentuk manusia pun kita adanya di rahim kan, makanya dia butuh proteksi, perlindungan. Nah, habis itu saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu kenapa absorpsi kan kayak misalkan lambung, usus itu kan fungsinya salah satu fungsinya itu untuk menyerap sari-sari makanan, makanya fungsinya absorpsi. Lanjut kita ke kantung empedu. Kantung empedu itu kenapa sekresi? Karena kalau kalian tahu kantung empedu itu kan dia menghasilkan kayak pigmen-pigmen gitu yang buat hati ya kan, yang bilirubin gitu-gitu. Terus abis itu juga dia ngeluarin enzim dan lain-lain gitu. Makanya dia sekresi. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Gambarnya ini ada kayak tadi aku bilang, kolumner itu artinya kolom yang artinya pilar. Jadi gambarnya emang ya kayak pilar gitu kan. Ini sorry banget aku putus-putus nggak? Enggak, Kak. Oke. Lanjut ya. Ini kayak pilar gitu kan, kayak apa sih, panjang-panjang, bulat, bukan bulat, panjang-panjang, tabung gitu, kayak tabung gitu kan. Ya kalian ngerti lah pasti kayak pilar gitu. Kayak namanya kolumner. Ini juga gampang diingat. Ingat aja kalau pipih ya gepeng, kalau kubus ya kotak-kotak, kalau silindris ya kayak gini gitu. Ibaratnya kubus tapi panjang gitu. Oke, lanjut. Kak, Ca. Kak Ca, boleh di next. Salah, kelewatan nggak sih? Nah, tadi udah selapis, sekarang kita beralih ke yang berlapis. Berlapis atau stratificatum. Ini bacanya sama, pipih berlapis, bukan berlapis pipih ya, epitel pipih berlapis gitu. Fungsinya, kalau yang berlapis itu cenderung semuanya pasti punya fungsi proteksi. Kenapa? Ya karena dia berlapis. Berlapis tuh jadi fungsinya emang untuk proteksi gitu. Ya, oke, yang pertama kita mulai dari pipih. Pipih berlapis, fungsinya proteksi. Semua epitel pipih berlapis itu letaknya ada di organ-organ atau bagian-bagian yang emang butuh perlindungan ekstra gitu. Kayak kulit kita kan langsung terpapar tuh sama lingkungan. Terus esofagus atau kerongkongan juga kan setiap hari dilewatin tuh sama makanan kita kan. Vagina apalagi alat reproduksi wanita. Pasti kalau kalian ada yang bagian tebal-tebal gitu di vagina, nah itu makanya itu adalah epitel gitu. Rongga mulut apalagi sama kayak esofagus. Setiap hari kita makan pakai rongga mulut, makanya dia gampang terkikis gitu. Sama kayak kulit juga gampang terkikis, makanya dia butuh proteksi gitu. Kita lihat gambarnya. Nah, emang rada-rada abstrak gitu ya kalau yang berlapis tuh. Kalian bisa lihat nih kan kayak di bagian atas tuh kayak oh iya ini pipih, tapi kok di bagian bawah kayak kubus ya gitu. Sebenarnya ya kalau cara menentukan gitu, melihat gambar epitel, mau nentuin nih dia tuh pipih berlapis, apa kubus berlapis, apa silindris berlapis, itu lihatnya dari lapisan yang paling atas aja gitu, lapisan atas. Kalian lihat lapisan atas, oh iya nih gepeng-gepeng pipih gitu ya, udah berarti itu pipih berlapis. Nggak usah peduliin lapisan bawah yang abstrak ini, yang bisa dibilang kubus, bisa dibilang silindris gitu. Jadi peduliin aja lapisan paling atasnya gitu. Oke, kita lanjut ke kubus atau kuboid. Kubus berlapis itu fungsinya ada proteksi sama sekresi. Proteksi di folikel ovarium. Kenapa di folikel ovarium? Kalau kalian yang udah belajar sistem reproduksi pasti tahu kalau di ovarium itu ada folikel. Folikel itu semacam kayak kantung. Kantungnya itu isinya sel telur yang udah matang. Sel telur yang udah matang itu nanti ya bakal jadi sel telur gitu. Calon sel telur yang udah matang gitu. Makanya dia butuh proteksi. Selanjutnya adalah sekresi. Nah, kalau kubus berlapis, ingat aja tuh banyak banget letaknya di kelenjar-kelenjar. Mulai dari kelenjar saliva, kelenjar keringat, kelenjar minyak, sampai kelenjar payudara.
gitu ya. Dan fungsinya apa? Namanya juga kelenjar. Kelenjar itu pasti mensekresikan zat gitu. Dan lihat lagi bentuknya, kalau kubus masih nggak serandom yang pipih ya, dia masih bisa dilihat gitu. Ini kubus jelas gitu. Tapi biasanya mungkin di gambar-gambar lain tuh ada aja yang bawahnya tuh kelihatannya kayak pipih gitu, atasnya kubus. Ingat, kalau berlapis epitel itu lihat aja gambar atasnya, lapisan atasnya. Atasnya kubus berarti kubus, atasnya pipih berarti pipih gitu. Lanjut, kita ke silindris berlapis. Silindris berlapis. Terus silindris berlapis itu sama kayak kubus berlapis. Dia fungsinya ada fungsi proteksi sama fungsi sekresi. Ingatnya gampang ya. Jadi proteksi, proteksi sekresi, proteksi sekresi gitu. Nah, yang proteksi ada di mana aja? Ada di faring, ada di laring, sama ada di uretra. Faring itu kan bagian tenggorokan paling atas gitu. Makanya dia butuh proteksi. Laring tuh yang ada kotak suaranya yang bikin kita bisa bersuara kayak aku sekarang. Makanya dia juga butuh proteksi. Uretra juga, uretra itu saluran pipis ya, saluran pipis dari kandung mih buat ngeluarin urinnya lewat uretra. Terus yang terakhir adalah kelenjar mata. Tadi udah dijelasin kalau mata itu harus basah. Makanya biar basah, epitelnya harus ngeluarin sesuatu cairan biar si mata ini tetap basah, nggak kering gitu. Makanya sekresi. Lihat lagi dari bentuknya. Bentuknya itu sama kan masa abstrak yang pipih. Lihat atasnya itu pada atasnya ini silindris, tapi bawahnya kok kubus gitu kan. Tapi tetap seperti prinsipnya kalau yang berlapis, lihat ininya, lihat lapisan paling atas, atasnya silindris berarti dia silindris gitu. Oke, lanjut Kaca. Aku nggak mau hilang. Nah, dah. Sekarang yang semu, tadi kan semu sendirian ya. Semu dan semu itu cuma ada yang silindris tuh, silindris bersilia. Ini semu. Semu atau pseudo stratificatum. Pseudo itu artinya semu. Nah, fungsinya ini sekresi atau pengeluaran. Dia ada di mana aja tuh? Ada di saluran pernapasan atas, ada di trakea atau tenggorokan, terus ada di bronkus dan ada di oviduk atau tuba fallopi. Kayak trakea, bronkus tuh kenapa gitu? Kenapa bersilia? Kan kalau trakea tenggorokan dan bronkus juga itu cabang tenggorokan kan. Jadi ini kayak mostly itu buat pernapasan semua nih yang semu. Kenapa? Kenapa dia bersilia? Karena kan misalkan nih kalau kita kena debu gitu kan, kena debu kita tuh suka bersin kan atau batuk gitu atau geli aja gitu. Nah itu karena si silianya itu gerak-gerak. Kenapa dia gerak-gerak? Karena ada debu yang masuk gitu. Makanya kita merasa kayak ada yang geli, bahkan bisa bikin sampai bersin atau batuk gitu. Dan oviduk tuba fallopi itu saluran indung telur. Kalau misalkan, aduh bisa gambar kayak misalkan di sini ovarium nih. Nah ini apa namanya salurannya ini oviduk tuba fallopi. Ini kan rahimnya nih di sini. Gitu. Jadi ini misalkan ada ovum gitu. Ovum mau keluar gitu, dia mau rahim kan tujuannya. Dia harus ngelewatin si tuba fallopi ini. Nah buat dia gerak sampai ini dibantu deh tuh sama silia itu gitu. Digerak-gerakin gitu, bergerak. Jadi dia sebenarnya nggak semerta-merta sendiri gitu, tapi ada yang bantuin gitu ya. Terus Kak, kenapa sih Kak dibilangnya tuh semu? Maksudnya tuh apa? Nih, aku jelasin di sini. Dikatakan semu karena terlihat berlapis padahal cuma selapis. Karena maksudnya gimana? Lihat lagi gambar di bawah. Ini yang si semu itu. Ini yang berlapis tapi nggak semu. Kalian lihat, kalau yang semu ini, itu kan kayak abstrak-abstrak gitu kan ya, abstrak, kayak kadang tuh kayak bingung, ini tuh sebenarnya berlapis apa enggak sih gitu kan, karena kelihatannya tuh ya berlapis gitu. Tapi kalau kalian coba cari, mana sih lapisan pertama, lapisan kedua, atas ada garis yang bisa ngebedain lapisan pertama sama kedua, itu nggak ada gitu. Kenapa nggak ada? Ya, karena ini cuma selapis, ya kan? Ini ya udah ini garis pertama, ini garis kedua, ya udah ini satu lapis. Lain cerita kalau sama yang semu ini nih, kalau yang nggak semu ini,
Dia ada lapisannya, kelihatan garis pembedanya. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua, ini lapisan ketiga, keempat, dan seterusnya. Kelihatan gitu. Kalau ini kelihatannya doang abstrak, campur-campur, numpuk-numpuk, berlapis gitu. Tapi kalau kalian lihat lagi, enggak, ini cuma selapis gitu. Oke, semoga paham ya kenapa dibilang semu. Oke, next kaca. Nah, ini terakhir, alhamdulillah ya, sampai terakhir. Yang terakhir untuk epitel maksudnya. Jadi yang terakhir itu transisional, yang tadi aku marahin tuh, aku bedain sendiri. Karena emang dia beda sendiri. Dibilang transisional, kenapa? Karena dia bisa berubah, dia bisa mengembang, dan dia juga bisa mengempis. Letaknya ada di kandung kemih, ada di vesika urinaria, ada di pelvis ginjal. Di sini aku jelasin kalau belum ada urin, dia bakal berbentuk kubus. Kalau sudah ada urin, kepenuhan urin gitu misalkan, dia akan berbentuk pipih. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, ini anggap kandung kemih ya, ini anggap kandung kemih, maaf gambarnya jelek. Terus ini kandung kemih yang masih kosong gitu, nggak ada airnya, nggak ada urinnya maksudnya. Kalian misalkan belum minum gitu kan, atau lupa minum gitu. Nah, kalau kalian belum ada air atau urin di sini, ini epitelnya bakal kubus nih, kubus gitu kotak ya, kubus. Nah, tapi kalau misalkan nanti epitel kalian udah minum yang banyak tuh, minum yang banyak sampai kandung kemih kalian tuh keisi sama urin, nanti si kubusnya ini bakal kegencet gitu, kegencet sama si urinnya. Jadi urin itu ngasih tekanan ke kubus, ke si epitel kubus ini, sehingga yang tadinya kubus jadi pipih kayak gini gitu. Makanya dia dibilang transisional. Kenapa? Karena ketika tidak di keadaan tertentu dia bisa jadi kubus, di keadaan selanjutnya dia bisa jadi pipih gitu. Dia bisa berubah, bisa mengembang, bisa mengembang, bisa mengempis gitu. Oke. Sampai sini semoga jelas dan semoga nggak kecepatan ya. Maaf banget kalau kecepatan. Nanti boleh ditanya kok di akhir. Oke, boleh lanjut Kak Aca. Jaringan ikat. Oke, jaringan ikat bakal dijelasin sama Kak Feni. Makasih Kak Zahra, keren banget penjelasannya. Jadi aku bakal ngelanjutin di bagian jaringan ikat. Boleh next? Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat itu fungsinya untuk mengikat, menyokong, atau menunjang jaringan lainnya. Terus ciri-cirinya apa aja sih? Tersusun atas sel-sel yang tersebar di antara matriks ekstraseluler. Apa itu matriks ekstraseluler ini? Matriks ekstraseluler ini adalah itu biasa disingkat sama ECM, adalah bagian dari jaringan hewan yang biasanya memberikan dukungan struktural pada sel hewan di samping melakukan berbagai fungsi penting lainnya. Nah, ECM ini adalah struktural kompleks di sekitarnya dan mendukung sel yang ditemukan pada jaringan mamalia. Lalu poin kedua, matriks tersebut bisa berupa cairan, benda kenyal seperti agar maupun padatan. Oke, next. Nah, ini ada macam-macam jaringan ikat nih. Nah, yang pertama ini ada jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini ada fat droplets-nya. Fat droplets itu apa sih? Fat ini biasa juga bisa disebut sama lipid gitu ya. Nah, itu merupakan unsur utama penyusun sel lemak. Nah, ini yang kayak apa sih? Yang kayak bulat-bulatan gitu, guys. Ini biasanya. Nah, fat droplet ini biasanya berisikan lemak. Lalu itu merupakan organel yang berperan dalam penyimpanan cadangan makanan. Lalu lanjut nih, ada jaringan tulang rawan. Nah, di jaringan tulang rawan ini juga ada matriks nih dekat-dekat sini. Habis itu juga sel pembentuk tulang rawan. Nih, kalian bisa lihat aja panahnya. Nah, habis itu ini ada jaringan tulang. Ini tulang sejati. Nah, juga ada matriks sama kayak tulang rawan. Habis itu ada saluran pusat dan juga sel-sel pembentuk tulang. Nah, lanjut lagi ke jaringan darah. Nah, jaringan darah ini terdiri atas sel darah putih, sel darah merah, dan juga plasma. Nah, lanjut ke jaringan pengikat serabut padat. Nah, ada sel
dan juga serabut putih yang biasa disebut sama kolagen, dan juga ini serabut elastis. Jaringan pengikat serabut longgar. Juga ada serabut kolagen dan juga sel nukleus. Oke, boleh next. Nah, kita masuk ke jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat adalah fibrous yang mempunyai matriks yang banyak mengandung serabut kolagen. Nah, jadi serabut kolagen dia tuh lebih banyak dibanding jaringan ikat longgar, jadi lebih padat gitu, guys. Jaringan ini membentuk tendon sebagai tempat perekatan otot dengan tulang dan ligamen sebagai tempat persendian tulang dengan tulang. Nah, kalian harus ingat nih, tendon dan juga ligamen itu apa. Lalu jaringan ikat padat ini kan juga ada fasia sebagai pembungkus ototnya. Oke, boleh next. Nah, kita masuk ke jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini berfungsi untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Adapun salah satu contoh jaringan ikat longgar adalah mesenterium, yaitu selaput pembungkus organ dalam perut. Lalu ini juga jaringan ikat longgar ini tersusun atas sel fibroblast, sel makrofag, dan serabut kolagen dan serabut elastis yang kayak di sebelumnya itu. Lalu ini juga ada sel-sel yang lebih banyak daripada serabut, sehingga jaringan ini bersifat lebih lentur dan juga elastis. Oke, next. Nah, kita masuk ke jaringan tulang sejati atau tulang keras. Nah, tulang keras ini merupakan jaringan ikat yang kaku, keras, dengan serabut kolagen yang tertanam di dalam matriks. Di dalam matriks sel tulang terdapat kalsium yang dapat bergerak dan diserap oleh darah. Hal ini merupakan peran penting tulang dalam proses homeostatis. Kadar kalsium dalam darah sel tulang atau osteosit terdapat di dalam ruang yang disebut lakuna. Nah, lakuna ini mengandung salah satu atau beberapa osteosis. Terus aku mau kasih tahu bagian-bagian dari tulang keras ini. Bentar, guys. Nah, ini ada pembuluh darah, itu dekat tengah-tengah sini gitu. Ini pembuluh darah pokoknya. Habis itu juga ada kanal pusat dekat sini. Ini karena gambarnya kayak gini jadi kurang kelihatan ya. Lalu di bagian sini itu yang kayak gini itu ada osteosit dan lakuna. Lalu yang kanalikuli itu yang kayak gimana nih di sini. Nih kayak model apa sih, dia kayak gini-gini gitu, guys. Mungkin di gambar lain kalian bisa cek di Google juga lebih kelihatan yang ada bagian-bagiannya. Nah, tulang sejati ini berfungsi sebagai alat gerak pelindung organ-organ dalam menegakkan tubuh. Matriksnya tersusun dari serat kolagen, kalsium, fosfat, dan magnesium sehingga bersifat keras dan padat. Oke, boleh di next. Nah, masuk lagi ke jaringan tulang rawan atau kartilago. Kartilago adalah jaringan ikat yang membentuk material rangka yang fleksibel dan kuat. Terdiri atas serabut kolagen yang tertanam di dalam matriks. Kartilago banyak ditemukan pada bagian ujung tulang keras, misalnya di hidung, telinga, dan vertebra, atau ruas-ruas tulang belakang. Nah, jaringan tulang rawan ini juga terdiri atas sel-sel kondrosit, terus dia lebih banyak serat kolagen dan matriks yang tersusun atas kondrotin sulfat. Nah, kolagen dan kondrotin sulfat ini dihasilkan oleh kondrosit. Oke guys, jadi kolagen dan kondroitin sulfat dihasilkan oleh kondrosit. Oke, next. Nah, kita masuk lagi ke jaringan darah. Jaringan darah ini fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di tubuh
di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Nah, jaringan darah ini tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah putih dan darah merah. Plasma darah itu terdiri dari air, garam, ion-ion, protein terlarut, nutrisi, dan sampah metabolisme. Lalu sel-selnya tersusun atas eritrosit, yaitu sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit adalah keping darah. Nah, leukosit itu juga terbagi dua lagi, guys. Ada granular dan agranular. Nah, leukosit granular itu mengandung butiran dalam sitoplasma mereka, sehingga leukosit agranular kekurangan butiran di sitoplasma mereka. Nah, dengan demikian, ada dan tidaknya butiran di sitoplasma adalah perbedaan utama antara leukosit granular dan agranular. Apa aja sih contoh granulosit? Nah, kalau misalnya leukosit yang bergranulosit itu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Lalu ada yang agranulosit, adalah monosit dan limfosit. Jadi kalau misalnya yang granulosit tuh fil gitu, cara ingatnya ada tiga fil. Lalu agranulosit adalah yang sit gitu, ada dua, monosit dan limfosit. Oke. Next. Nah, kita masuk ke jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini mengandung sel-sel lemak. Jaringan ini digunakan sebagai bantalan dan melindungi tubuh, serta sebagai penyimpan energi. Setiap sel lemak mengandung tetes lemak yang besar. Di dalam jaringan lemak, matriks relatif lebih sedikit. Aku juga mau kasih tahu bagian-bagian dari jaringan ini. Nah, kalau yang ini itu adalah fat droplets. Ini yang kalian tadi lihat di itu kecil, ini lebih gede. Nah, ini kayak bulat-bulatannya itu adalah fat droplets. Lalu dekat sini tuh kan ada yang kayak mata-mata gini ya. Nah, kalau mata-mata itu namanya sel nukleus. Terus sel-sel lemak ini juga berfungsi sebagai cadangan makanan tadi dan juga menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Jaringan lemak itu biasanya terdapat di bawah kulit dan melapisi organ-organ dalam. Oke, next. Oke, selanjutnya ini bakal dijelasin lagi sama Zahra. Silakan. Oke, makasih Kak Feni. Suara kamu kedengeran nggak? Tadi soalnya sempat nge-lag. Kedengeran. Halo, halo. Kedengeran, Halo. Kak? Ya, Kak. Oke. Next. Cak. Nah, aku mau jelasin jaringan otot nih. Kalian pasti udah sering sebenarnya kan mendengar jaringan otot, karena tuh kayaknya udah dari S1 diomongin jaringan otot. Jadi aku review aja ya di sini. Bentar, ngetenya belum. Jadi fungsi jaringan otot itu alat aktif. Terus aku di sini bilang kan dikatakan aktif karena otot yang menggerakkan tulang. Nah, jadi emang pada hakikatnya kita yang bikin kayak kalian gerak bisa gerak, tapi otot kalian yang ngegerakin si tulang. Makanya dinamakan alat gerak aktif nih si otot. Nah, otomatis kan kalau si otot aktif berarti si tulang jadinya alat gerak pasif gitu. Dan dia melekat pada rangka ini udah pasti. Lalu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, ini udah pasti sering denger nih. Terus ada otot lurik sama otot jantung. Lebih jelasnya lagi aku jelasin slide selanjutnya. Boleh next? Oh sebentar. Nggak apa-apa sih. Aku mau jelasin dulu kalau mungkin masih banyak yang ngira tendon itu otot, tapi sebenarnya tendon itu bukan otot. Dia itu kayak sesuatu yang ngehubungin otot sama tulang gitu. Jadi otot sama tulang dihubungin sama siapa? Sama si tendon. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke perbedaan jaringan otot ini. Mulai dari otot polos.
Nah, otot polos tuh bentuknya ya udah gini-gini aja gitu kan, kayak sederhana, berbentuk gelendong gitu kan, gelendong terus ada ujung cing di sininya di ujung-ujungnya. Terus adanya di organ dalam, usus, lambung dan kawan-kawan. Pokoknya yang di dalam selain jantung ya. Semua yang di dalam selain jantung itu otot polos. Terus ada intinya ada satu di tengah. Nih, intinya ada, jangan merah, oke kuning. Intinya ada satu di tengah ya, kelihatan kan dari gambarnya. Terus sekarang kerjanya yang pertama itu kerjanya nggak sadar. Maksud dari nggak sadar tuh gimana? Jadi kalau mau kita pingsan, mau kita tidur, mau kita bangun, ini otot tuh tetap kerja gitu. Sama juga kayak tidak mudah lelah, karena nggak mungkin kan kalau misalkan otot polos tuh lelah, ya masa berhenti gitu, masa lambung kita atau usus kita nggak kerja kan, nggak mungkin. Terus teratur, jadi emang udah sesuai hakikatnya gitu, udah ada aturannya gitu loh. Kalau misalkan kayak jantung aja, jantung kan berdetak dengan aturannya kayak berdetak berapa kali gitu, jadi sudah teratur. Oke, kita lanjut ke jantung. Otot jantung ini dia paling beda sendiri. Kenapa? Karena bentuknya tuh kayak cabang-cabang gitu ya, kayak ranting pohon, cabang-cabang pohon gitu. Dia beda sendiri, dia renggang-renggang sendiri nih, yang lain rapat, dia renggang gitu kan. Dan intinya itu sebenarnya dari kenapa? Ada laptop orang. Oh, oke ya, aman. Oke. Terus intinya banyak di tengah. Sorry banget, ini aku nyari gambarnya nggak kelihatan intinya ya kayaknya. Jadi tapi pokoknya intinya banyak di tengah-tengah gitu. Kerjanya persis banget kayak otot polos. Nggak sadar, teratur, dan nggak mudah lelah. Kan nggak mungkin kan jantung kita lelah. Kalau jantung kita lelah, terus berhenti kerja, itu namanya kita udah nggak ada gitu kan. Dan kerjanya juga nggak sadar. Kita nggak pernah sadar udah berapa kali nih jantung kita berdetak, atau sebenarnya sekarang tuh jantung kita lagi berdetak loh gitu. Dan ini karena sama persis kayak otot polos, makanya aku sampingin gitu loh mereka biar ingatnya gampang gitu. Lanjut ke otot terakhir, yaitu otot lurik. Otot lurik itu dia melekat pada rangka. Nah, dia hampir mirip sebenarnya bentuknya kayak otot jantung, cuma bedanya nih dia rapat-rapat, kayak apa ya, kalau aku bilang sih kayak setumpuk kayu gitu lah, kayu ditumpuk gitu. Terus dia intinya banyak di tepi, dan alhamdulillah ini kelihatan gitu, ada intinya gitu, banyak di tepi. Oke, kerjanya gimana? Dia kerjanya beda sendiri. Dia kerjanya secara sadar, kayak kalau kita mau ngegerakin tangan, kaki, itu kan kita sadar ya. Terus tidak teratur, semau-mau kita aja gitu. Kita bisa mau membuka telapak tangan bisa, kalau kita menutup bisa gitu. Dan mudah lelah. Oke, cukup segini aja review perbedaan jaringan ototnya. Boleh di next, Kaca. Oke, selanjutnya bakal dijelasin lagi sama Kak Feni. Silakan Kak Feni. Oke, thank you. Aku bakal ngejelasin tentang jaringan saraf. Oke, boleh next. Oke, jaringan saraf itu apa sih fungsinya? Untuk mengantarkan rangsang dari reseptor sampai ke saraf pusat, lalu mengantarkan respon dari saraf pusat sampai ke efektor. Lalu ciri-cirinya ada tersusun atas sel saraf juga terletak menyebar di seluruh tubuh hewan. Sel saraf juga disusun oleh sel neuroglia yang terdapat di sistem saraf pusat. Oke, next. Nah, bagian-bagian neuron nih. Ini ada dendrit. Ini kayak akar gitu loh guys. Ini dendrit namanya. Lalu ini ada nukleus sebagai inti sel. Dan juga ini ada badan selnya yang gede ini. Nah, ini tuh akson yang kayak penghubung gitu. Ini ada akson, ini ada badan sel. Ini ada selubung mielin. Ini yang kayak warna kuning itu yang jadi selubung. Dan juga ini ada cells one yang seperti ini. Namanya cells one. Dan juga nodus Ranvier yang
dia tuh kayak ada yang kecil, ada yang besar gitu. Nah, jadi ini nodus Ranvier, dan juga ini ada akson terminal. Nih yang kayak penghubung buat ke neuron lainnya gitu. Oke, jadi sel neuron itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Lalu pada akson itu, pada akson itu terdapat selubung mielin yang terdiri atas sel-sel Schwann, terminal akson, dan juga pada terminal akson itu terdapat sinaps, yaitu pertemuan di antara dua terminal akson, dan juga di sinaps ada cairan yang disebut neurotransmitter. Nah, fungsinya itu dendrit adalah bagian neuron yang berfungsi menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan menghantarkannya ke akson nih. Jadi dendrit ini juga menghantarkan ke akson gitu. Nah, nukleus yaitu inti sel itu adalah yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf neuron di dalam inti. Terus di dalam inti sel ini juga terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Lalu ada badan sel. Nah, badan sel ini untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. Nah, akson itu juga bisa kita sebut dengan neurit. Nah, sel Schwann itu apa sih? Sel Schwann itu adalah merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin atau selubung saraf. Sel Schwann ini membungkus akson beberapa kali hingga membentuk selubung mielin. Jadi ini akson tuh kayak dibungkus gitu sampai tebal dianya. Nah, nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus oleh mielin. Nah, makanya ini ada yang kebungkus kan, ini kayak enggak. Nah, ini kebungkus lagi, ini enggak kebungkus, kayak gitu. Jadi, nodus Ranvier itu yang enggak kebungkus gitu. Nah, itu nodus Ranvier itu memiliki diameter sekitar 1 mikrometer. Nah, nodus Ranvier ini ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Oke, habis itu ada akson terminal. Nah, akson terminal itu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Jadi, pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Di sinaps ada cairan yang disebut neurotransmitter. Apa sih neurotransmitter itu? Yaitu berfungsi sebagai menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson yang lainnya. Lalu kita ada akson nih. Akson itu adalah bagian neuron yang berfungsi mengantarkan impuls dari akson ke sel neuron yang lain menuju saraf pusat yang nantinya akan direspon menjadi suatu gerakan. Nah, lalu ada selubung mielin. Nah, selubung mielin itu ini dia berguna untuk menjaga dan mengisolasi akson. Selain itu juga meningkatkan transmisi impuls pada tubuh. Nah, fungsinya juga untuk menutupi sejumlah sel pada neuron. Oke, boleh next. Nah, macam-macam neuron itu ada 3. Ada neuron sensorik, yaitu aferen, yang memiliki struktur sel bergelombang membentuk ganglia. Fungsi neuron sensorik yaitu membawa rangsang ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada neuron interneuron, yaitu atau intermediate, atau juga bisa disebut dengan konektor, memiliki dendrit yang pendek dan akson yang pendek atau panjang. Fungsi neuron intermediate adalah menerima rangsang dari neuron sensori atau neuron intermediate yang lain. Nah, yang ketiga ada neuron motorik atau aferen. Ini aferen, ini eferen. Nah, itu memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Fungsi neuron motorik yaitu membawa atau meneruskan impuls dari sistem saraf ke pusat efektor. Oke. Next. Oke, jadi sekian penjelasan aku sama Zahra. Oke. Aku pengen ngajak kalian buat main game nih. Kita gamenya
enggak game di sini, jadi kita main Kahoot. Kalian semua udah pernah main Kahoot belum? Udah pernah, Kak. Asik, yang lain mana nih? Ayo main. Ikutan ya mainnya. Yang share screen ya berarti. Sembari ngetes. Tadi tuh kalian paham gak ya dijelasin? Nah, itu. Guys, Oh iya, join nanti yuk mungkin main abis Kahoot. Kahoot baru ya kita tanya-nanya kalau ada yang mau ditanya. Nah, iya, benar. Siapa yang pengen main Kahoot? Yuk ikutan. Ikutan. Ayo guys. Ntar ya pinnya. Nah, itu pinnya. Yups. Join dong. Ya guys, join guys. Ayo join guys. Kita main. Wih, asik nih. Bismillah FK. Amin, Hari FK. ini. Ya, cuma bertiga jadinya. Kok limit sih? Kok sedih dah. Bentar. Maca. Ra, gimana Ra? Jadinya limit. Iya, limit, weh. Coba deh di setting. Bentar. Sambil nunggu kalau ada yang mau nanya boleh deh di chat. Nah, iya, boleh Ya, deh. yaudah, Bentar aku kita urus dulu. ini. Ada yang mau nanya nggak? Atau ngapain aja dia terserah. Iya, mau nanya jurusan juga boleh deh. Aku beneran mau nanya tapi jawab di chat dong, tolong. Jadi aku jelas nggak sih? Aku sama Kak Penny jelas nggak jelasinnya? Sumpah takut kecepatan. Halo. Wait. Oh iya, nih ada G-form. Dari materi yang tadi, kira-kira yang paling sering keluar di UTBK materi yang mana ya, Kak? Kalau materi yang mana keluar di UTBK, aku maksudnya kalau misalkan suruh jawab, aku nggak tahu ya, karena sebenarnya jujur ya materi UTBK 2021 tuh random banget pas tahun aku kemarin. Dan kayak nggak, kayak apa sih, gue nggak pernah belajar itu gitu, tapi tiba-tiba keluar gitu. Tapi alhamdulillahnya makanya aku juga milih epitel karena keluar aku satu soal epitel gitu. Aku keluar satu soal epitel itu, kalau nggak salah dia nanya kayak, aku lupa sih detailnya kayak gimana, tapi kalau nggak salah nanyanya kayak misalkan alveolus memiliki epitel yang berupa gitu. Kayak gitu pertanyaannya. Itu kayak aku inget banget karena aku abis UTBK kayak keluar ruangan aku langsung searching gitu, bener nggak ya jawaban gue gitu. Terus nggak tahu sih, lupa akhirnya bener apa enggak. Dan kalau misalkan berdasarkan ini sih persebaran UTBK, yang aku tahu jaringan struktur dan jaringan hewan itu cukup banyak sih keluarnya. Dan menurut aku nanti yang bakal sering keluar tuh kalau nggak epitel, jaringan ikat. Kenapa? Karena kalau otot tuh kayaknya kegampangan nggak sih dikasih soal otot. Sama kalau saraf itu nanti harusnya bakal ada pelajarannya sendiri gitu saraf. Dan terlalu dalam takutnya kalau misalkan keluar gitu. Cindy, semoga menjawab. Jelas kok Kang ngejelasinnya. Oke, makasih Aza. Tanya aja guys kalau Ya, ada yang belum sama-sama. paham. Betul guys, mau nanya apapun juga boleh guys. Iya, tuh ada KL sama Kak Caca. Ayo, ada lagi nggak yang mau nanya? Bentar. Tanya aja guys, mumpung ada orang-orang ini, kita tanya aja, kita teror aja guys.
Betul, jangan Teror malu-malu. nggak UTBK tuh? bentar lagi. Iya, semangat. BTW jangan lupa isi itunya ya guys, Google Form-nya. Buat performa, kita ngajar lebih baik lagi. Iya, betul. Oh iya, terus kalau mau ini, kalau mau apa tuh namanya, request materi siapa tahu. Soal belajar bio gimana, Kak? Habis banyak banget aku stres. Kak Feni gimana belajar bio? Oh, dia masih Nah, fokus sama. itu dia tuh. Jangan dibawa stres, Kak, kalau belajar bio. Kayak pokoknya pikirannya suka aja gitu sama bio. Bingung dari mana? Oh, aku serius aku nggak ingat bionya. skor UTBK deh. Aku 700-an sih kalau nggak salah waktu itu. Itu skor tertinggi aku tuh di bio. Karena emang udah gue belajar bio doang. Saking gue udah kayak udah nggak tahu lagi gitu. Gue mau belajar MTK nggak bisa gitu kan. Jadi gue belajar bio deh. Gasnya di bio ya, Kak. Iya, dan alhamdulillah. Kalau sampai bio jelek juga gue sakit hati sih. Karena gue beneran kayak lebih belajarnya bio. Kalau aku nggak ingat guys skor UTBK aku. Kayak kalau nggak terima ya udah aja gitu. Soalnya aku kan masuknya ke swasta jadinya. PPT-nya bakal di-share kok, guys. Gimana cara ngerjain soal bio biar nggak Gimana cara ngerjain cap-cip-cup. soal bio biar nggak cap-cip-cup? Sambil Cap-cip-cup sih. salawat. Bisa Jelasin dong, tolong. Sambil salawat bisa kayak, sih, Kak. oh ya, sholawatin, bismillah. Ya, bismillah. Ya, sebenarnya kalau kata orang-orang bio tuh bisa ini sih, apa kayak ada keyword-keywordnya gitu, yang penting tahu. Cuman kadang kita kayak udah panik ya, mana bio, mana random kan, UTBK tuh random, kayak bisa aja bio di terakhir atau bio di mana gitu kan. Kayak udah pusing ngitung TPS, tahu-tahu kena soal bio. Jurusan Kesmas belajar-belajar. Bentar ya guys, satu-satu. Tadi gue tadi dari mana ya bacain soal pertanyaannya. Gini nih, Pra, belajar bio tuh harus nguasain semua materi nggak? Atau cukup belajar di materi yang sering keluar aja? Gimana ya? Kita bukan LTMPT, bio juga random kemarin. Iya sih.